وحده لا شريك له. Bicara soal Ahlul Bait itu berarti kita berbicara tentang sunnah, berbicara tentang hadis, berbicara tentang pesan Nabi, berbicara tentang masa lalu kenabian. Karena hidup kita ini sangat jauh dengan masa Nabi, ya otomatis kalau kita ingin tahu siapakah sesungguhnya Ahlul Bait, maka sumber utamanya ya dari Al-Quran, dari Sunnah, dan juga dari ijma ulama. Ya. Dan sudah disebutkan bahwa kata-kata Ahlul Bait ini bukan kata-kata biasa. Ini kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Ahzab ayat 33 itu disebutkan ya, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi Ahlul Bait dalam ayat Al-Qur'an ini tentunya kita tidak bisa secara apa? Secara pribadi untuk berpendapat siapa Ahlul Bait itu. Melainkan ya kita harus melihat bahwa ayat Al-Qur'an ini turun tentunya memiliki asbabun nuzul, memiliki sebab. Disitulah kita bisa memahami siapa Ahlul Bait tersebut. Ya, karena istilah Ahlul Bait ini ya kadang-kadang orang menyebutnya Ahlul Bait, kadang orang menyebutnya kurba, kadang orang menyebutnya itroh. Tapi semuanya itu memiliki rujukan baik dari Al-Qur'an, kalau tidak ada di hadis. Di eh, dalam hadis ya soal masalah Ahlul Bait ini sesuai dengan asbabun nuzul ya surat Al-Ahzab ayat 33 tadi yang saya baca tadi itu ada riwayat dari Imam Muslim ya seperti kita tahu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Ad-Darimi ya termasuk At-Tirmidzi ya termasuk Muwatta ya termasuk Musnad Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Syafi'i dan lain-lain yang familiar di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ya rujukan dari hadis Muslim ini merupakan rujukan yang sangat otoritatif di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada riwayat menyebutkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri dari baginda Nabi itu berkata ya. Jadi ada suatu riwayat dalam riwayat Sahih Muslim saya bacakan ini. Qalat Aisyah tu kharajan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam godatan wa alaihi mirtun murahhalun min sya'rin aswada faja al-Hasan bin Ali fa adkhalahu thumma jaa al-Husain fa adkhala ma'ahu thumma ja'at Fatimah fa adkhalaha thumma jaa Ali fa adkhalahu thumma qala innama yuridu Allah liyuzhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini riwayat ada dalam Sahih Muslim ya bahwa Sayyidah Aisyah berkata di suatu pagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dengan berselimut kain wol hitam. Lalu Hasan bin Ali datang, maka beliau memasukkannya ke dalam kain itu. Setelah itu Husain datang, maka dia pun masuk bersamanya. Kemudian Fatimah datang, maka beliau memasukkannya ke dalam kain itu. Lalu Ali datang, maka beliau juga memasukkannya ke dalam. Jadi orang-orang tadi, ya, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, ya, Sayyidina Hasan dan Husain itu masuk dalam selimut Nabi. Ya, kemudian beliau membaca ayat innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ini silakan dicek dalam kitab Sahih Muslim ya. Di dari penerbit Al-Maktabah Al-Ashriyah ya, itu jilid 5 halaman 566. Dan juga mungkin di penerbit-penerbit lain, dan ini sudah sangat terkenal ya di kalangan kontemporer adanya hadis masalah selimut ini atau ahlul kisah ini. Kemudian dipertegas juga dalam hadis yang lain ya, referensinya tetap hadis, tetap pesan Nabi. Ini sehingga kita bisa melihat adanya koherensi, adanya keterpaduan
ya adanya kesatuan pemahaman atau konsep atau definisi yang tadi ditanyakan oleh Pak Yusuf tadi itu. Apa itu? Ada riwayat juga dari Imam Hakim An-Naisaburi, yaitu dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Ini menegaskan makna Ahlul Bait. Ada riwayat dari Ummu Salamah, ya, istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Fi baiti nazalat hadhil ayah. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti." Qalat, kemudian Ummu Salamah berkata, "Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Aliin wa Fatimah wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhu ajma'in. Faqala, Allahumma haula'i ahlu baiti." Qalat Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, ma ana min ahlil bait." Qala, "Innaki ahli khairun wa haula'i ahlu baiti." Ini dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, ya, Ummu Salamah sendiri pernah apa ya, bukan protes tapi bertanya kepada Nabi, "Di rumahku turun ayat, sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersih kamu sebersih-bersihnya." Dia mengatakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Seraya berkata, "Ya Allah, mereka lah ahli baitku." Dari sini Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah aku termasuk ahlul bait?" Beliau bersabda, "Engkau istriku yang baik." Jadi Rasulullah memuji, "Engkau istriku yang baik." Sedangkan mereka adalah ahli baitku. Nah, ini menegaskan ahlul bait itu ditentukan oleh Nabi, yaitu 5 sosok tadi. Dan ini diperkuat dengan hadis-hadis yang lain. Ya, misalnya dalam dalam hadis masalah asbabun nuzulnya kata-kata al-qurba dalam Al-Qur'an, ya, qul la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba. Apa makna kurba itu? Itu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, man qarabatuka?" Ya, siapa sih kerabatmu itu yang harus kita cintai, yang harus kita senangi? Ya, Rasulullah menjawab, qala Ali wa Fatimah wa banahuma. Rasulullah menjawab, kurba itu adalah Ali, Fatimah, dan kedua anaknya. Ini penjelasan dari ayat Asyura tadi yang saya bacakan. Nah, ini riwayat ini tidak hanya ada dalam satu sumber, ya, karena ini adalah masa lalu kenabian, kita hanya bisa merujuk kepada catatan, kepada teks, ya, yang dianggap sahih, yang sudah diteliti, tidak hanya satu sumber tapi berbagai sumber. Sebagaimana yang saya baca tadi ada di Fadhailus Sahabah Imam Ahmad, Maliknya Imam Ahmad bin Hambal, kemudian tafsir Abi Hatim, ada di Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani, ada Majma'uz Zawaid Imam Al-Haythami, ada Al-Kasyaf Imam Az-Zamakhsyari, ada Al-Jami' li Ahkamil Quran miliknya Imam Qurtubi, ada juga di As-Sawa'iq Al-Muhriqah miliknya Ibnu Hajar. Lah, ini sangat kuat sekali catatan-catatan itu. Ya, banyak sekali jalur yang menjelaskan tentang batasan makna ahlul bait. Ya, ditambah lagi ada hadis Sakolain, ya, enggak saya bacakan, yang ini kelasnya mutawatir ini. Ya, yang di situ mensinonimkan, menyamakan itroti ahli baiti. Nah, ini soal masalah khobar as-shodiq, ya, berita yang bisa dipercaya. Karena kita hidupnya jauh dari masa kenabian, sehingga kita merujuk kepada catatan-catatan sunnah atau sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan, yang konsisten, yang koheren, yang tidak ada kontradiksi satu sama lain. Itu yang bisa kita ambil. Dan ini secara nggak langsung kita sebagai orang Muslim di Nusantara ini, ya, kita mengenal misalnya, ya, kalau ketika membaca sholawat paling tua di Indonesia, Maulid Ad-Daibai, ya, Maulid Ad-Daibai itu, ya, Daiba itu dari kata Sudan, ya, artinya putih, ya, ya, padahal Sudan itu kan terkenal hitam, tapi tentunya geografisnya beda ketika mu'alifnya mengarang Maulid Daiba itu. Walaupun Maulid Daiba ini tentunya, ya, di situ saya temukan ada beberapa versi. Waktu saya jadi Rois Surya di Sudan itu, ya, Rois Surya PCNU Sudan, saya mencoba tanya kepada teman Yaman, kenapa dalam tiba, ya,
yang diijazahkan ya dari ulama Sudan yang dia dapat dari Mesir, kok naskahnya itu berbeda dengan yang beredar di Indonesia. Naskah yang beredar di Indonesia itu ada tawasulnya, ada ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atwatayyaji rotal alami dan seterusnya. Sampai ada kata-kata itu ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul arbi faddakiri syubbihu bil anjumiz zuhuri mislama qad jaa fis sunani. Sebagaimana ada dalam kitab-kitab sunnah. Saya mau cross check apakah ketika Abdurrahman Ad-Dabai disebut dari Yaman, apakah naskah Diba yang ada di Yaman itu juga sama dengan di Nusantara? Ternyata berbeda. Tidak disebutkan itu tawasulnya itu. Ya Rasulullah nggak ada dalam naskah Diba yang beredar di Yaman. Kemudian teman saya yang Rois Surya dulu tak tanya itu gimana validasinya. Ternyata juga bingung. Jadi tidak mengatakan ini masih butuh penelitian. Sebenarnya Diba yang ada di Indonesia itu dari mana sumbernya itu? Ya, karena yang dapat sanad yang saya dapatkan ya mulai Diba di Sudan itu dari ulama Sudan yang dia dapat dari Mesir itu nggak menyebutkan itu. Ketika saya cross check, saya tanyakan kenapa nggak disebutkan? Katanya dia mendapat memang nggak ada kok ya Rasulullah itu. Nah ini ada PR juga ini bagi bagi pahlawan-pahlawan manuskrip ini Pak Yusuf untuk mencari yang asli di mana itu. Ya, sedangkan itu sudah dihafal oleh masyarakat Muslim Nusantara itu yang tua-tua hafal Daiba itu ya Rasulullah dan seterusnya itu. Disebutkan bahwa Ahlul Bait Mustafa Tuhuri mereka itu orang-orang yang tohir, yang bersih, yang suci. Ya, keterangannya apa? Mislama qad jaa fi sunani itu diterangkan ya dalam kitab-kitab sunnah. Bahkan kalau orang mengikuti Ahlul Bait, di samping dia mengikuti jalan kebenaran baginda Nabi, juga dia mengikuti jalan keselamatan. Kenapa? Karena disebutkan juga dalam Muqaddimah Daiba itu wasafinul lin najati idza iftamim tufani kulli adza. Loh, safinatun Nuh. Jadi ada hadis Nabi bahwa orang yang mengikuti Ahlul Bait itu dia seperti mengikuti kapalnya Nabi Nuh. Ya, kapalnya Nabi Nuh. Man rokiba naja. Siapa yang naik kapalnya Nabi Nuh maka dia akan selamat. Man takhalafa anha gharik. Kalau dia terlambat, ya tertinggal gak ikut kapal Nabi Nuh maka dia akan tenggelam. Nah, itu kalau dia tidak mengikuti jalannya Ahlul Bait. Dan jalannya Ahlul Bait itu ada jalan kejujuran, ya, jalan keilmuan dan jalan akhlakul karimah. Kejujuran intelektual, keagungan ilmu dan kemuliaan akhlak itu ada pada Ahlul Bait. Ya sebut saja Sayyidina Ali, ana madinatul ilm wa ali yubabuha dan seterusnya itu. Sebutlah pejuang-pejuang seperti Hasan dan Husain walaupun mohon maaf meninggalnya dalam keadaan yang mengenaskan. Satunya dipenggal kepalanya dan satunya diracun. Artinya apa? Itu adalah perjalanan memperjuangkan ilmu, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan sanad spiritual yang kemudian saya sebut dengan sanad peradaban itu. Jadi sementara ini Pak Yusuf, kalau disebut apa dan siapa Ahlul Bait itu adalah sebagaimana li khamsatun utwi biha harul wabail hakimah al mustafa wal murtadha wa benahuma wal fatimah. Itu adalah tawasulnya orang-orang Islam Nusantara terutama ketika ada wabah pandemi disuruh baca itu. Itu tawasul kepada Ahlul Bait ya. Wabah pandemi lah baca itu. Itu 5 Ahlul Bait itu. Mbak Maimun Zubair juga menyebutkan begitu, dikutip sama Ketum PBNU, ya Haji Kholia Stakuf itu. Sama, Ahlul Bait itu ya 5 orang itu. Ya, Imam Syafi'i juga tawasulnya kepada Ahlul Bait. Ahlul Bait dari ati wa hum ilaihi wasilati. Arjubim uqogodan biadaminis sohifati. Kalau ingin kelak di akhir zaman, kelak di yaumil kiamah, menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kanan, maka tawasulnya dengan Ahlul Bait. Nah, ini jadi jangan sampai Ahlul Bait itu maknanya dirubah karena itu sudah jelas dalam kitab sunnah, dalam tradisi ulama-ulama kita. Sementara itu Pak Yusuf. Oke. Jadi cukup gamblang nih Kiai Imad juga tadi
Kita sudah gamblang dan Dr. Ribut juga sudah gamblang menerangkan bahwa Ahlul Bait itu ada 5. Seperti tadi kan ya. Ali, kemudian Fatimah, Hasan, Hussein, kemudian Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Zuriyah itu tidak termasuk ya, Dr. Ribut. Dalam keterangan-keterangan kalau kita kontekstualitaskan ke tekstual yang Anda sebutkan tadi. Ya, kalau Zuriyah disebut bagian dari Ahlul Bait, tentu itu tidak tepat. Itu tidak tepat, ya. Kalau seandainya anak cucu ya mereka Zuriyah, anak cucu Ahlul Bait, tapi bukan Ahlul Bait itu sendiri, bukan itrah itu sendiri. Jadi itu perlu dibedakan. Ya. Tidak termasuk Pak Yusuf. Ya. Oke, jadi kalau umpamanya ini ya, Zuriyah bisa disebutkan bahwa Zuriyah adalah cucu dari Ahlul Bait. Itu lebih tepat begitu ya. Tapi bukan termasuk di dalam Ahlul Bait begitu. Oke, iya. Iya, lebih tepatnya Zuriyah itu adalah ya Zuriyah Ahlul Bait. Kayak Quran aja menyebutkan ya nisa'an Nabi. Ya, istri-istri Nabi, zaujatun Nabi. Ya, bukan berarti mereka Ahlul Bait, enggak ada masalah itu. Ya, mereka orang-orang baik. Tapi persoalan masalah Ahlul Bait sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yutahhirkum tathira, itu Ahlul Bait punya makna khusus. Ya, yaitu 5 orang. Ya, Ahlul Kisah itu. Nah, ini riwayat-riwayat ini ada riwayat-riwayat yang kuat. Ya, karena apa? Karena kebenaran masalah siapa Ahlul Bait itu adalah kebenaran masalah sunnah atau hadis Nabi. Dan ini membutuhkan sanad. Ya, bukan kebenaran rasional. Jadi kalau kemudian pakai nalar fikih dan sebagainya, ya ada objek-objek tertentu kita menggunakan nalar fikih itu. Tapi soal masalah ini ketika itu sudah kuat, ya maka kita pakai yang kedua setelah Quran, sunnah. Nggak langsung Quran, sunnah, terus pakai kias misalnya itu. Enggak lah, ya. Nanti kalau memang nggak jelas di sunnah, kita bisa pakai kias gitu. Ya, itu soal masalah kebenaran siapa. Kembali lagi, al-haqiqah laisat kal-iyan, ya, kenyataan indrawi itu tidak seperti beritanya. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi, nggak mendengarkan langsung Nabi berbicara. Oleh karena itu kita mengambil pesan melalui hadis-hadis yang sudah dikodifikasi, yang sudah dibukukan itu, yang dikenal nilainya itu sangat tinggi, dan juga berdasarkan penelitian hadis tidak ada masalah. Itu Pak Yusuf. Ya. Ya, satu lagi kontekstualitasnya nih Ahlul Bait kemudian dengan diskursus nasab yang dicuatkan oleh Kiai Imad. Mungkin Anda bisa merefleksikan itu seperti apa, Pak Dr. Ribut? Ya, kembali lagi ya, kalau kita mengikuti turos tradisi intelektual ulama, kita kan tahu beberapa ulama termasuk diantaranya yang sangat terkenal sebagai ahli hadis, ulama Damaskus, Syekh Nuruddin Aiter, ya Syekh Nuruddin Aiter Allah yarham, beliau kan menyebutkan bahwa Allah itu mengistimewakan umat Nabi Muhammad dengan 3 hal, ya, mengistimewakan dengan 3 hal. Yang pertama adalah sanad, masalah sanad, ya. Yang kedua adalah nasab yang kita bicarakan ini, masalah polemik nasab ini. Dan yang ketiga masalah i'rab. Lah, sanad dengan nasab ini sama-sama istimewa. Ya, istimewa yang mana ini tidak diberikan kepada umat lain. Diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau dikaitkan dengan polemik nasab, sebenarnya ada kemiripan. Karena sama-sama baik soal nasab maupun soal riwayat itu adalah berdasarkan persaksian atau kesaksian. Jadi berdasarkan kesaksian karena sifatnya indrawi. Jadi kalau tidak hanya bisa mengandalkan riwayat. Makanya zaman dulu banyak hadis-hadis palsu itu yang menyebabkan ada ilmu hadis, ada mustalahul hadis, ya. Ya katanya laulal fitnah, ya, laulal fitnah lama kana ilmu mustalahul hadis. Kalau tidak ada fitnah, tidak ada pembohong, tidak ada pendusta, tidak ada manipulator, tidak ada pemalsu,
ya, maka tidak ada namanya musalul hadis itu, ya. Termasuk zaman Nabi sendiri, ya, guru saya mengarang kitab ilmu sunnah itu, saya Dr. Muhammad Surur, dalam kitabnya Al-Manzumah At-Tabaqiyah fi Ulumi Sunnah Al-Marwiyah, beliau itu menyebutkan bahwa di zaman sahabat ada yang punya keyakinan membela Nabi dengan apa? Dengan kebohongan itu berpahala. Coba dibayangkan itu. Membela Nabi dengan kebohongan itu berpahala. Padahal ya nggak mungkin berpahala, ya. Karena apa? Ya kebenaran harus dibela dengan kebenaran, harus dibela dengan kejujuran. Nasirul haqi bil haqi, nggak boleh nasirul haqi bil batil. Ya itulah. Itu zaman Nabi sudah ada orang yang mohon maaf karena tingkat kecerdasannya atau kebodohannya atau kesembronoannya dia ingin membela Nabi dengan cara kebohongan. Ya tentu ini ada unsur manipulasi. Apalagi zaman setelah Nabi, ya zaman tabiin dan seterusnya, ya itu bermunculan hadis-hadis palsu, ya sehingga ada ulama-ulama yang membela apa hadis, membela sunnah, termasuk muncul orang yang ingkar sunnah kayak apa di zaman Imam Syafi'i sampai Imam Syafi'i mencetuskan teori mukhtalaful hadis dan beliau dijuluki sebagai Nasirus Sunnah. Namun kemudian persoalan nasab ini, ya dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, ya ilmu hadis pertama kali itu dikarang oleh Syekh Imam Ar-Roma Hurmuzi. Ya kitabnya berjudul Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'id. Dalam kitab ini ada kutipan menarik. Apa itu? Beliau mengutip dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan himmatul ulama'i ar-ri'ayah wa himmatus syufahai ar-riwayah. Jadi semangat, himmah, misinya ulama itu adalah mempertanggungjawabkan ilmu, bukan meriwayatkan ilmu. Artinya ilmu itu harus dipertanggungjawabkan, bukan sekedar kila wakola, katanya. Karena kebohongan itu bisa viral kalau disampaikan oleh orang yang punya panggung. Segera viral itu apalagi zaman digital ini. Apalagi di masa itu tidak ada yang mengkanter. Misalnya saya berbohong, saya mengaku saya ini anaknya apa Kiai Haji Ma'ruf Amin misalnya. Misalnya, ya orang akan kalau orang nggak ada yang mengkanter akan viral omongan saya ini dan semua bisa percaya yang awam-awam itu. Tapi kalau ada yang mengkanter, maka persoalannya beda lagi. Maka iddia, klaim, mengaku-ngaku itu harus dikanter, harus apa? Apalagi soal masalah nasab itu masalah agama. Apalagi intisabnya itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak jauh berbeda. Dalam ilmu nasab untuk menetapkan nasab itu kan ada dua dalil. Yang pertama syuhra wal istifadhah. Yang kedua menggunakan kitab atau al-wasaiq as-sahihah, menggunakan catatan. Nah, kalau syuhra wal istifadhah sebagaimana dalam tradisi hadis, ya, itu dalam tradisi hadis itu yang namanya mutawatir atau namanya hadis masyhur itu bukan generasi kedua, bukan generasi ketiga, bukan generasi keempat. Hadis mutawatir, hadis masyhur itu generasi pertama. Jadi sahabat-sahabat banyak yang mendengarkan, disampaikan kepada muridnya, sampai ada banyak jalur. Misalnya lima misalnya, atau empat atau tiga itu apa hadis mufrad, hadis aziz, hadis masyhur. Kemudian kalau sangat banyak sekali yang nggak mungkin orang berbohong, ya seperti naskah Al-Quran yang sampai kepada kita itu mutawatir, nggak mungkin orang berbohong. Atau hadis rukun Islam, rukun iman itu mutawatir. Sunni dan Syiah itu sama, masalah itu nggak ada persoalan. Ya, jadi artinya dalam masalah nasab ini kalau ada catatan yang mendahului, ya catatan yang mendahului, sedangkan di situ nggak menyebutkan nama, misalnya si A atau si B, kemudian 4 abad berikutnya, 5 abad berikutnya, 6 abad berikutnya, kok jauh sekali tiba-tiba menyebutkan nama orang yang sebelumnya ghairu ma'ruf, maka itu harus diklarifikasi. Itu prinsip ilmiah itu. Harus diklarifikasi. Ya, kenapa? Syuhra wal istifadhah itu ya di zamannya. Ya, kemudian zamannya lagi.
Loh, kemudian kalau orang membanding-bandingkan misalnya, ya, membanding-bandingkan, apakah ada catatan sezaman zaman Nabi bahwa Ahlul Bait itu 5? Loh, lah ini orang nggak paham bahwa hadis itu memang dicatat, ya, itu di era-era orang boleh menulis hadis, ya. Kalau baca sejarahnya itu kan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, ya, jadi memberikan perintah agar hadis itu dibukukan supaya nggak musnah. Tapi dari mana orang mengumpulkan hadis? Dari orang-orang yang terpercaya, itu hadis. Karena memang sebelumnya tidak ada catatan, kemudian hadis-hadis itu kalau ditemukan ada kesamaan dari banyak jalur, nah disitulah saking banyaknya orang menyebut itu hadisnya mutawatir. Kalau diingkari membuat orang kufur. Ya, kalau kemudian ya cukup banyak lah, cukup terkenal ya, sebutnya masyhur, ya, dan seterusnya. Tapi pada akhirnya semua dikategorikan antara mutawatir yang qot'i dan hadis ahad yang sifatnya dzonni. Nah, persoalannya tadi kembali lagi, kita itu kalau pakai landasan ilmiah zaman sekarang udah maju. Ya, sudah ada sudah ada metodologi ilmiah yang luar biasa. Ya, dalam masalah riset itu kalau berbasis empiris, ya nggak ada salahnya misalnya orang menggunakan, misalnya kalau nasab menggunakan DNA misalnya. Itu ya bagus sekali itu. Ya, misalnya begini, tak kasih contoh aja masalah sains itu, perkembangan dunia ilmiah. Hadis masalah lalat misalnya, yang terkenal di pesantren, orang baca kitabnya Ibnu Hajar Al Asqalani, kitab Bulughul Maram itu. Ya, orang baca ada hadis lalat, sayapnya satu mengandung racun, satunya mengandung obat. Ini yang hadis ini dinisbatkan kepada Nabi. Ya, perawinya sahabat Abu Hurairah. Kalau percaya nggak apa-apa. Tapi zaman sekarang dunia keilmuan sudah maju. Diteslah itu. Coba lalat masukkan di laboratorium. Apakah benar satunya mengandung racun, satunya mengandung obat? Kan ini kan eranya era sains. Ya kalau benar ya silahkan saja. Itu hadisnya kalau seandainya hadis 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 Hasan, gara-gara ada pembuktikan sains bisa naik menjadi soheh li ghairihi misalnya. Sohehnya karena faktor lain misalnya, bukan karena faktor sanadnya misalnya. Nah, ini dunia keilmuan akan terus berkembang. Makanya kembali lagi polemik nasab ini menguntungkan sekali bagi perguruan tinggi dalam tanda kutip yang sekarang mengalami kemunduran intelektualisme, banyak yang mengakui ini, banyak opini masalah ini bisa bangkit dengan perdebatan genealogis, perdebatan masalah gen, perdebatan masalah asal usul. Misalnya nasab kan hubungan antara asal dengan farq. Ya, asalnya itu misalnya Imam Hasan, Imam Husain misalnya. Ya, kemudian farqnya ya anak cucunya itu sebagai farq. Kemudian kalau masalah hadis, hubungan antara riwayat, antara sumber pertama zaman sahabat, kedua, ketiga, itu apakah kemudian dari yang pertama mendengar Nabi itu, ya perkataannya itu kalimatnya berjumlah 5 kata, kok kemudian nyampe ke generasi kelima menjadi 2 kata, ya ini Nabi mengatakan demikian, loh kok beda kata-katanya, itu bisa diteliti, itu hubungan antara sumber pertama asalnya yaitu Nabi, ya kemudian sumber kedua, ketiga, keempat, itu artinya persoalan genealogi. Nah, ini saya bukan bermaksud mengeneralisir karena sekarang bukan zamannya linearisme, bukan. Sekarang zamannya multidisipliner. Tidak cukup menetapkan nasab hanya dengan ilmu nasab, tapi harus dengan ilmu sejarah, ilmu pendekatan lain-lain, termasuk Kiai Imad tadi dengan pendekatan membaca antropologi, membaca karakter orang itu, tanda-tanda orang nasabnya palsu itu akhlaknya bagaimana. Tapi saya tidak mau dalam masalah ini ya. Saya tidak mau membahas masalah ini, tapi yang jelas kembali lagi dalam masalah riset itu, masalah riset nasab dan masalah riset hadis sunnah itu sama, basisnya adalah hawas. Ya, kan ulama udah bilang, ya ulama mengatakan al isnadu
ya, al isnadu fil ilmi apa kal apa kal kal kan nasabi fil hissi. Isnad fil ilmi, sana dalam ilmu itu seperti nasab dalam tubuh, ya, nasab dalam apa fil jismi atau fil hissi. Itu sama, artinya basisnya adalah indrawi, empirisme, bukan rasionalisme. Sehingga yang dibutuhkan adalah data faktual yang paling mendekati kebenaran. Ya, jadi itu Pak Yusuf. Ya, jadi sama-sama empirisme bukan rasionalisme, bukan nalar-nalar pakai kaidah fikih macam-macam. Wah, itulah. Ya monggo aja lah pakai kaidah fikih, tapi itu sekunder. Yang primer adalah bukti catatan, benar enggak ini anaknya si A, anaknya si B. Benar enggak ini ma'ruf? Benar enggak ini betul-betul bisa dikonfirmasi oleh sumber lain? Tidak hanya insider tapi orang dalam, ya, tapi juga pihak luar misalnya. Nah, itu outsider itu juga penting.